Sunggun itu apa sih? Adu domba, pemecah belah, munafik. Sebenarnya tahu sih. Hah? Jadi buat yang nggak tahu ya, Yuka itu sering ngomongin Licik. ngomongin member yang lain di belakang pada saat aku lagi ngerokok di depan sendirian gitu atau di kolam, Yuka nyamperin. Tapi pesan-pesan lu gimana sih, ini kan udah hari-hari terakhir Mas Pe? Oke. Mungkin ceritain perjalanan dari hari recap lah, dari hari pertama gimana, hari kedua gimana, hari ketiga gimana, sampai ke hari 35. Seingetku ya, hari pertama aku di sini gitu. Yuka itu sempat ke belakang dan ngelihat aku gitu di ruang operator. Dan memang kayak kehadiranku itu disembunyikan gitu kan. Yuka itu kayak cuek banget. Aku nggak tahu muka Mas Pe. Itu lagi dandan-dandan apa? Muka Yuka itu kayak, ini orang siapa ngapain ada di sini gitu. Ini gila lu. Gila lu Pe. Kau pikir cuma viewer doang bakar ekspresi? Hah? Aku juga bisa. Aku juga ngeliat Mas Pe begitu. Aku- Mas Pe gak sadar. Ih, ini Thierryson bukannya orang Cina mirip semua. Ayo, momen kayak gitu. Aku udah kenal Thierryson dari lama. Itu makanya Mas Pe bilang, tolong warnain rambut dong biar gampang bedainnya orang Cina Kapan mirip. ngomong kayak gitu? Kapan? Orang Cina mirip Gak semua. ada, gak ada ngomong Kata kayak Mas gitu. Pe, ayo, Gak ada ngomong kayak gitu. Aku juga bisa. Gak ada ngomong kayak gitu. Aku juga bisa Mas Gak Pe. ada. Ayo Ayo ngomong fakta-fakta aja. Kok waktu itu ke situ kan pagi-pagi. Saat pagi-pagi, kalau Thierryson enak amat. Weh, kapan datang? Ada ngobrol-ngobrolnya gitu. Yuka, langsung balik ke sini. Ini orang anjing ya kalau mati ke. Ini orang anjing ya. Aku manggilnya tapi Ya cuma gue. Thierryson masih banyak ngobrolnya sama aku. Kapan datang? Gimana tadi? Naik bla 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 lah. Banyak udah makan. tapi waktu itu Mas Pe waktu orang ngobrol, ini basa-basi tae lah gitu. Basa-basi itu perlu untuk menjaga perasaan seseorang. Nah itu perasaan pertamaku waktu itu ke kau adalah. Oke, kau datang berapa? Jam berapa? Telat. Udah 21 hari lalu anjing. 24 hari lalu. 26 ya? Datang Telat udah. Enggak gini. Nggak. Datang. Enggak usah. Jam berapa? Udah makan belum pagi itu? Telat. Udah ditanyain Thierryson dah. Telat ya? Kau terlalu apa ya menganggap yang ada di kepalamu ini, nih orang ngabisin duit aja. Mana ada kayak gitu, Mas Pe? Pe udah nyampe Jakarta. Hah? Udah nyampe Jakarta. Telat kau. Gue nyebelin dah kalau dia ngomong tuh ekspresinya selalu begini nih. Nyebelinnya itu. Nyebelinnya itu tuh. Tapi waktu aku datang tuh ke belakang, enggak sih, cuma dikasih tahu sama Panda. Itu nanti si Mas TP dia bakal keluar masuk jadi aneh-aneh. Lu jangan kaget ya. Hah, Mas TP udah sampai di belakang. Lu cuma saya hai aja gitu, ya udah. Nggak ada ngobrol-ngobrolnya, nggak ada basa-basinya gitu. Aku memang jarang ngobrol ke ruangan kru sih. Oh, kamu nganggap kru itu di bawah kau gitu? Kagak, Lebih di bawahnya lagi? kagak. Paling cuman- bawah? Astagfirullah, mulut kau kayak orang Quraisy. Nah, gitulah. Poinnya recap aku di sini ya. Recap aku di sini itu beberapa hari pertama memang aku butuh observe, penyesuaian itu ada. Penyesuaian sama jokes kalian banyak. Ini lucunya gimana sih anjing? Kan kasarannya aku outsider nih. Kalian udah punya jokes sendiri. Aku yakin kalau orang baru habis kita ada kis, gak lucu bagi mereka. Gak lucu. Kayak ada PP, gak lucu bagi mereka. Gak lucu. Karena mereka nggak tahu Konteksnya. kenapa konteksnya gitu kan. Nah aku begitu datang juga kayak gitu. Banyak, nih lucunya di mana anjing. Terus aku Aku ingat kok hari pertama Mas Pe ngomong, hari pertama, aku masih cari tahu ini lucunya di mana. nah, iya emang gitu kan. Iya, sempat ngomong kayak gitu juga Mas Pe. Itu 2-3 hari pertama. Terus Setelah aku tahu karakter masing-masing, kalau Thierryson lebih ke Gary sama cara paling mudah mengetahui orang menghargai kamu tidak. Bercanda doang. Apakah dia Bercanda kamu doang. atau enggak? bercanda Orang doang. lagi cerita nggak dihargain ya. Iya, bercanda doang. Ya, lanjut. Aku serendah itu kan emang. Kagak, udah bercanda doang. Gak usah digituin, udah bercanda doang.
Ini bercanda ya guys. Yuka kelihatan banget gak suka sama Mas Tepe. Nggak ada kayak gitu ya. Nggak. Terus setelah observe, kan yang agak susah tuh Gary jujur. Yang susah dibaca. Kenapa? Karena Gary itu lebih moody daripada Arab. Gary lebih mudi daripada Arab. Menurutku. Ini menarik nih. Menurutku. Kenapa tuh? Kalau Arab itu dia bisa memposisikan moodinya ya. Moodinya itu bisa memposisikan untuk di depan kamera masih bisa menghibur. Walaupun dia lagi moodinya drop, tapi masih ada dia masih mikirin viewer. Tapi kalau Giri bener-bener cuek. Dan aku nggak bisa, susah baca Giri. Ini orang emang nggak mau ngobrol atau emang lagi ada masalah atau emang ya sehariannya kayak gitu. Tiba-tiba lagi ngobrol bisa beres-beres. Atau waktu lagi mabuk bisa lucu banget, sesuai moodnya dia aja. Itu susah banget baca Gary. Dan ternyata memang orangnya aja yang kayak gitu. Mungkin Gary itu tipe orang yang susah mendapatkan, bagiku ya, susah mendapatkan teman. Maksudnya Gary mau berteman sama dia, tapi orang untuk menebak Gary ini agak susah menurutku. Walaupun ceritanya Gary dia sering ngobrol sama stranger, habis gitu sering bla bla bla. Itu menurutku mode ekstrovertnya dia lah. Di live ini dia itu apa adanya. Itu susah dibaca menurutku. Nah, terlalu apa adanya. Karena kalau apa adanya. Kalau misalkan Jot, kenapa Jot sengkuni di mata Mas Pe? Sengguni itu apa sih? Coba jelasin dulu. Sengguni itu apa sih? Adu domba, pemecah belah, munafik. Sebenarnya tahu sih. Jadi baca nggak tahu ya. Jika itu sering ngomongin Licik. ngomongin member yang lain di belakang pada saat aku lagi ngerokok di depan sendirian gitu atau di kolam, Yuka nyamperin. Tapi Thierry sebenarnya nggak suka sama kau. Yuka sering kayak gitu. Mas Pi udahlah lu balik aja, Arab soalnya tanda-tandanya udah pingin ngusir kau tapi nggak enak. Gue ya? Itu gue? Iya. Gue yang ngomong kayak gitu? Iya. Tentang Jot, tentang Gary, Iya. tentang siapa? Gue ngomongin. Yang kayu. The real Sengkuni sebenarnya Yuka. Gue dari sengkuni gue. Ya itu nih di depan di situ terus kamarnya jadi ketemu banyak lah kita ngobrol berdua yang sebelum tidur juga. Paling kalau Mas P udah di, misalkan kita udah, wow, anjing laut lu. Kenapa sih? Gue gak ada ngomong kayak gitu. Parah Yuka, lu pada juga percayaan orangnya, gampang digiring opini lu. Gue percaya TP sih. Lu percaya TP? Jangan-jangan gue ngomong gitu ya? Gak percaya. Gue gak percaya sama diri kau jadi. Gue pelupa soalnya nih. Dirusak dulu ya internal sebelum lu pergi ya. Gak ada guys gue ngomong gitu. Thierry Sengkuni malah kalau bagi aku ya, gak ada Thierry kita nggak ngumpul di sini. Itu satu hal yang pasti. Yuka dipanggil pada saat bisa datang itu kan by Thierry kan, bukan langsung by Arab kan. Kenalnya tuh justru awal dia tuh kayak sering maksa gue tuh nongkrong sama Mas Reja. Padahal gue bilang gue gak bisa approach dia Jot. Gue kalau tiba-tiba ngajak ngobrol juga so asik gue gak mau Jot gitu. Udah berapa kali gue satu event sama Mas Reja 5-6 kali sampai itu dia gak inget. Yang ketujuh dia baru ajak ke acara private yang Imlek, terus rambut gue kebetulan biru. Jadi benar-benar diingat di sana. Sengkuni kan poinmu tadi adalah memecah belah, tapi yang Thierry kok malah menyatukan, jadi Itu nggak relevan udah. konyol banget berarti kan. Konyol, udah tolol itu. Tolol. Jadi buat orang-orang yang bilang Jot Sengkuni, apa Mas Pe? Goblok. Banyak kasih gue yuk. Hah? Ngomongin kita di belakang. Gua masih. Terus aku harus mengklarify ini ya. Pada saat aku ngobrol sama Arab, aku bilang kalau pasti ada salah satu di antara kita yang ada di sini itu memanfaatkan fame dan uangmu aja. Itu rame juga tuh. Rame. Dan aku dibilang pemecah belah. Aku harus
menjelaskan hal ini ya. Ada 2 poin. 2 poin. Yang pertama adalah Arab tuh tipe orang yang sebenarnya nggak gampang kepikiran. Kau ngehit apapun ke Arab dia cuek. Tapi beda cerita kalau temennya sendiri yang ngehit, dia kepikiran, nggak bisa tidur, nggak mood ngapa-ngapain. Itu tipe Arab. Dia nggak peduli sama omongan-omongan hate di luar itu dia nggak peduli. Tapi dia peduli sama omongan temen, apalagi temen yang jadi musuh. Oke. Musuh dalam selimut. Ya, aku bilang kayak gitu. Yang pertama adalah warning aja. Kita nggak tahu yang di dekat ini suatu saat jadi musuh karena alasan apa. Aku nggak tahu. Kedepannya itu bagaimana. Walaupun harapan semua yang ada di sini adalah ya nggak musuhan, temenan terus. Tapi aku yakin ada chance. Masih ada chance kemungkinan misalnya Yuka suatu saat musuhan sama Arab. Ada nggak? Enggak. 0% nih menurutmu? 0%. Misalnya Arab ngerebut Michelle gitu, kau masih temenan? Enggak musuhan tapi. Gak musuhan? Gue masih pengen lihat Mas Reza makan tapi gak semeja lagi sama gue. Anjing, Tupak boy, Tupak. Ya, pikiranku adalah untuk membatasi hal itulah supaya Arab itu nggak terlalu percaya sama teman-temannya. Poin gue adalah di situ aku juga ngomong jangan percaya sama orang lain. Intinya ada chance lah ya. Ada chance. Siapapun, entah itu orang di belakang atau orang di sini, siapapun pasti ada. Yang kedua, ya aku ngomongin diriku sendiri. Aku ada di sini itu memanfaatkan filmnya Arab dan uangnya Arab. Aku makan dibiayai, kesini dibiayai, apa-apa dibiayai di sini. Ya aku memanfaatkan. Oke deh, gue ngaku aja sekarang. Tapi itu fakta. Aku Enggak. dalam hati itu fakta. Aku gini. Yang kalian nggak tahu adalah proses gimana aku temenan sama Arab. Apa yang terjadi di belakang kamera kalian nggak tahu sama sekali dan aku nggak bisa cerita. Dan itu aku tidak peduli dengan film Arab, itu tidak peduli dengan uang Arab. Aku spill dikit deh. Sempat ada aku bilang ke Arab, waktu itu Arab story. Aku lagi jalan sama dia, Arab please lah. Kalau sama aku nggak usah story gitu. Lagi kita berdua gini, nggak usah story itu karena aku nggak mau. Aku manfaatin kau, aku pansos ke kau. Jawaban Arab yang bikin tai juga sih menurutku. Apa sih pansos? Kau temanku, kau layak dapat itu. Itu jawaban Arab.